Baik, perkenalkan saya Leonardo Starbeluto dengan NIM 1904021155. Di sini saya akan menjelaskan tentang tegangan pengenal arester, sela pasif, dan sela aktif. Oke, yang pertama itu tegangan pengenal arester, sela pasif, dan sela aktif. Saat sistem beroperasi pada tegangan maksimum, maka itu ada selalu kejadian yang akan membuat tegangan pada sistem naik melebihi tegangan maksimum. Dengan memperhitungkan kenaikan tersebut, maka tegangan pengenal arester ditetapkan 1,05 VTT. Apa itu VTT? VTT di sini ialah tegangan tertinggi frekuensi daya. Mana tegangan pengenal itu sama dengan 1,05 tegangan tinggi frekuensi daya, maka tegangan pengenalnya itu sama dengan 1,05 dikali 1,1 kg. Kg ini ialah koefisien ground atau ketahanan dari pentanahan dikali venom atau tegangan nominal. Dalam praktiknya untuk sistem yang tidak dibumikan, nilai dari koefisien pentanahan itu 1,0. Untuk sistem yang dibumikan efektif nilai koefisien pentanahannya itu lebih kecil sama dengan 0,8, dan untuk sistem yang dibumikan tidak efektif nilai Kg-nya itu 0,8 sampai 1,0. Saat nilai Kg-nya itu lebih kecil 0,75, maka sebuah tegangan yang terdapat pada arester itu ditambah dengan faktor keamanan 7,5%, sehingga tegangan pengenal arester menjadi tegangan pengenal sama dengan 1,075 dikali 1,1 koefisien ground dikali tegangan nominal. Nah, selanjutnya tegangan pengenal arester tanpa sela C. Arester tanpa sela C mengalirkan arus frekuensi daya pada keadaan normal maupun ketika tegangan lebih frekuensi daya. Arus pada keadaan normal berlangsung kontinu. Maksudnya di sini kontinu ialah secara terus-menerus, sedangkan arus akibat tegangan lebih frekuensi daya berlangsung sementara. Suatu arester harus mampu mengalirkan arus kontinu dan arus sementara tersebut akan menimbulkan kerusakan pada arester. Tegangan yang menimbulkan arus kontinu ini disebut tegangan operasi kontinu atau VOK, dan tegangan yang menimbulkan arus sementara disebut tegangan tertinggi frekuensi daya atau PTT. Saat sistem bekerja pada tegangan maksimum dan dihitung mengandung sebuah harmonisa yang membuat tegangan naik sekitar 5%, maka tegangan operasi kontinu arester adalah tegangan operasi kontinu sama dengan 1,5 tegangan maksimal per akar 3. Maka tegangan pengenal berdasarkan operasi kontinu adalah tegangan pengenal operasi kontinu sama dengan 1,25 tegangan operasi kontinu. Tegangan pengenal itu sama dengan 1,25 dikali 0,5 tegangan maksimal per akar 3, maka tegangan pengenal operasi kontinu itu sama dengan 0,758 kali tegangan maksimal. Tegangan tertinggi frekuensi daya seperti diperlihatkan pada persamaan berikut ini. PTT sama dengan koefisien ground atau koefisien pentanahan dikali tegangan maksimal. Selanjutnya, arus yang diakibatkan dari PTT atau tegangan tertinggi frekuensi daya akan menimbulkan pemanasan pada resistor nonlinear. Jika VTT berlangsung lama, panas yang diakibatkannya semakin besar dan temperatur resistor nonlinear pun semakin tinggi. Maka tegangan pengenal arester harus diatur sehingga panas yang terjadi akibat tegangan VTT tidak menaikkan temperatur resistor nonlinear melebihi temperatur yang diizinkan. Setiap pabrik membuat resistor nonlinear selalu memberikan spesifikasi faktor ketahanan tegangan lebih sementara atau KTLS dari resistor nonlinear yang diproduksinya. Faktor ini berlangsung dari lamanya tegangan tertinggi itu berlangsung. Pada gambar di bawah ini diperlihatkan contoh faktor ketahanan tegangan lebih sementara suatu resistor nonlinear. Tegangan pengenal frekuensi daya ini dapat dirumuskan itu VTT atau tegangan pengenal frekuensi daya sama dengan tegangan tertinggi frekuensi daya per ketahanan tegangan lebih sementara. Di gambar ini bisa kita lihat saat dalam waktu 1000 detik, maka ketahanan tegangan lebih sementara itu lama-lama akan menurun dari 1,2
5, lama-lama akan turun dia sampai 10.000 detik. Oke, contoh kasus. Berikut ini diberikan contoh penentuan tegangan nominal suatu arrester tanpa sela yang dipergunakan pada sistem 150 kV. Titik netral sistem ditanamkan efektif dengan koefisien groundnya itu 0,8. Tegangan maksimum itu dimisalkan Vmax sama dengan 1,1, V nominalnya ini sama dengan 165 kV. Dari mana kita dapat V nominal ini? Tegangan nominal ini didapat dari 150 kV dikali tegangan maksimal 1,1, maka hasilnya 165 kV. Tegangan lebih frekuensi daya berlangsung maksimum 1 detik dan merupakan karakteristik resistansi nonlinear arrester. Untuk penyelesaiannya itu tegangan pengenal menurut tegangan kontinu adalah 0,758 Vmax, tadi sudah dijelaskan ketetapannya. Maka 0,758 dikali tegangan maksimalnya itu sama dengan tegangan nominal 165, maka hasilnya itu 125 kV. Lalu tegangan pengenal menurut tegangan frekuensi daya adalah PTT sama dengan tegangan tertinggi frekuensi daya per koefisien tegangan lebih sementara sama dengan koefisien ground dikali tegangan maksimal per 1,19. 1,19 ini dari mana dapatnya? Di sini kita lihat 1,19 itu dari gambar ini, di mana saat 1 detik kita bisa melihat di gambar ini ialah 1,19. Oke, maka 0,8 dikali 165 per 1,19 sama dengan 111 kV. Besar tegangan pengenal operasi kontinu 125 kV lebih besar daripada VPTT 111 kV. Maka tegangan pengenal yang ditetapkan adalah berdasarkan VPOK, yaitu 125. Tegangan pengenal arrester harus dapat dibagi 3. Maka tegangan pengenal arrester ditetapkan sama dengan 126 kV. Karena di sini 125 dibagi 3 itu hasilnya 41, sekian, maka kita membulatkan ke 126 agar dapat dibagi 3, maka hasilnya 42 kV dibagi. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih.